Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur pencinta sejarah dimanapun kalian berada, pada kesempatan yang baik ini saya akan mencoba mengupas tuntas ya, mengenai gerak sejarah ya. Menurut para ahli bahwa setiap peristiwa sejarah itu tidak terjadi secara tiba-tiba ya. Sekali lagi saya tekankan, setiap peristiwa sejarah itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Tapi satu peristiwa sejarah itu terjadi pasti ada yang menggerakkannya. Nah, yang menjadi pertanyaan, siapa yang menggerakkan peristiwa sejarah itu? Nah, menurut para ahli bahwa satu peristiwa sejarah itu bisa digerakkan oleh orang-orang besar ya. Yang dimaksud orang besar di sini itu adalah mereka orang yang memiliki ideologi ya. Yang memiliki ideologi, yang punya gagasan, yang punya konsep pemikiran untuk memajukan kehidupan masyarakat. Seperti orang-orang besar di sini yang punya ideologi itu, kalau di Indonesia seperti ada Bung Karno ya. Bung Karno itu punya gagasan ketika Indonesia sedang dijajah oleh kolonialisme Belanda. Soekarno punya gagasan bahwa kita harus bersatu ya, kalau ingin bisa mengusir penjajahan Belanda. Contoh lagi, orang-orang besar yang punya ideologi itu seperti kalau di sejarah dunia itu ada Hitler misalnya di Jerman, itu dia punya gagasan, dia yang menggerakkan sejarah. Terus di Italia misalnya ada Mussolini. Mussolini juga dia punya ide ya untuk menggerakkan sejarah, untuk perbaikan kehidupan. Itu menurut versi mereka ya, untuk memperbaiki kehidupan. Nah, jadi saya tekankan bahwa satu peristiwa sejarah itu terjadi, ada faktor penggeraknya. Salah satu di antaranya yang menggerakkan sejarah itu adalah tokoh-tokoh besar ya. Tokoh-tokoh besar atau orang-orang besar, dalam arti orang-orang besar di sini itu yang memiliki cita-cita, yang memiliki ideologi, yang punya kemampuan, yang punya kredibilitas diri, yang punya harisma ya. Sehingga ketika dia menyampaikan gagasan itu betul-betul direspon oleh para pengikutnya atau oleh masyarakat. Salah satu contoh yang paling nyata itu ya Soekarno lah. Soekarno itu sudah jelas ya, dia punya cita-cita, punya ide, punya gagasan. Ketika dilontarkan di tengah-tengah kekuatan masyarakat, ternyata ada respon dari masyarakat. Terus yang kedua, satu peristiwa sejarah itu bisa digerakkan oleh faktor sosial, oleh halayak banyak ya, oleh masyarakat banyak digerakannya. Ya sekalipun itu masyarakat banyak itu pasti ada, ketika bergerak itu ada aktor intelektualnya. Nah, misalnya gerak sejarah yang dipengaruhi atau yang digelorakan oleh masyarakat banyak, contohnya demonstrasi ya. Itu demonstrasi itu kan satu gerak sejarah yang sangat dahsyat ya, sehingga terjadilah guliran demo di mana-mana begitu ya, di mana-mana. Apa itu tujuan dari demo itu? Ya misalnya untuk mengingatkan misalnya penguasa yang zalim, dengan tujuan untuk merubah keadaan agar keadaan lebih
baik, ya, masyarakat hidupnya lebih sejahtera. Nah, jadi yang kedua yang menggerakkan sejarah itu adalah kekuatan massa, ya, atau kekuatan sosial yang dahsyat. Sekalipun ini tidak murni, misalnya berdiri sendiri, ujug-ujug begitu kekuatan sosial itu bergerak, tapi pasti di belakang itu ada orang-orang yang punya ide besar, ada aktor intelektualnya. Terus yang ketiga, ya, sejarah juga bisa digerakkan oleh kebutuhan material. Seperti begini, ya, Karl Marx, dia seorang filsuf, ya, seorang filsuf. Karl Marx itu seorang filsuf atau ahli pikir. Dia mengatakan bahwa sejarah digerakkan oleh faktor materi, sehingga lahirlah gagasan pemikiran dia itu yang disebut dengan historical materialisme, yang artinya bahwa sejarah bergerak karena ditentukan oleh faktor materi. Nah, jadi menurut Karl Marx yang menggerakkan sejarah itu adalah faktor materi, karena kebutuhan material. Jadi Karl Marx itu tidak melihat lagi faktor yang lain yang menggerakkan sejarah itu. Jadi faktor material. Nah, sehingga ini diklaim, ya, teori Karl Marx ini oleh orang-orang komunis, ya. Orang komunis mengatakan bahwa sejarah itu digerakkan oleh faktor materi dengan tujuan untuk mencapai apa? Ya, untuk mencapai kesejahteraan hidup masyarakat. Masyarakat yang tanpa kelas, begitu. Nah, masyarakat yang dicita-citakan masyarakat tanpa kelas itu, ini prosesnya itu akan mengalami sebuah pergulatan, ya. Masyarakat itu ketika berproses dalam melakukan proses sejarah itu untuk mencapai masyarakat tanpa kelas, masyarakat itu akan mengalami pergulatan, ya. Pergulatannya itu yang dikonsepsikan dalam teori dialektika, ya, oleh Karl Marx itu. Pergulatan masyarakat untuk mencapai tujuan masyarakat tanpa kelas itu dikonsepsikan, diteorikan dengan teori dialektika. Teori dialektika itu ini diperjelas lagi oleh Karl Marx itu ada tesa, ada antitesa, ada sintesa, begitu. Misalnya begini, tesa itu adalah para pengusaha yang memiliki perusahaan. Ini tesa, ya. Nah, karena para pengusaha itu tidak mampu mensejahterakan para buruh, ya. Nah, sehingga buruh itu melakukan sebuah upaya untuk memperbaiki nasib, begitu. Sehingga mereka itu melakukan ya, bisa dikatakan demo besar-besaran terhadap para pengusaha untuk meningkatkan kesejahteraan. Ini kan faktor materi, ya, faktor materi. Nah, demonya para buruh kepada para pengusaha itu disebut dengan antitesa, ya, antitesa. Kalau pengusaha atau pabrikan tadi itu adalah tesa, ya, tapi tidak mengerti dengan kesejahteraan buruhnya. Nah, karena buruh merasa terjepit, tidak mendapat upah yang layak, maka melakukan sebuah upaya. Nah, buruh itu adalah antitesa. Nah, di sini kan pengusaha adalah tesa, buruh antitesa. Nah, nanti perjuangan buruh itu dalam proses waktu yang mungkin cukup panjang dan didorong lagi oleh faktor-faktor yang lainnya. Cuma yang jelas ini yang dipikirkan materi. Nah, maka nanti kalau para buruh berhasil memperjuangkan nasibnya, maka akan lahirlah sintesa. Sintesa itu adalah puncak dari perjuangan buruh, yaitu apa? Kesejahteraan hidup yang bagaimana?
yang dikonsepsikan oleh Karl Marx, yaitu masyarakat tanpa kelas. Jadi masyarakat tanpa kelas di sini itu semuanya merata kesejahteraan hidup di masyarakat yang komunis itu. Nah, itu sebetulnya teori komunis itu di sana ya. Nah, ini yang disebut dengan teori dialektika. Teori dialektika itu di dalamnya ada sebuah perjuangan dari buruh atau dari petani misalnya. Majikan adalah tesa, perjuangan buruh atau perjuangan petani adalah antitesa, dan nanti hasil dari perjuangan mereka itu adalah sintesa, itu masyarakat tanpa kelas ya. Nah, jadi yang diperjuangkan oleh mereka itu apa ya? Materi. Makanya faktor yang menggerakkan sejarah itu menurut Karl Marx adalah materi ya. Nah, lain halnya dengan pendapat Hegel ya, pendapat Hegel. Kalau menurut Hegel, yang menggerakkan sejarah itu bukan materi tapi idea, ada cita-cita ya, cita-cita. Seperti begini ya, Indonesia itu kan mengalami fase-fase kehidupan ya, dari mulai prasejarah, zaman sejarah ya. Pada masa prasejarah, rakyat Indonesia itu hidup dalam kepercayaan terhadap roh nenek moyang ya, terhadap nenek moyang. Ya, seperti masyarakat Indonesia di masa prasejarah itu mengenal tempat-tempat pemujaan ya, seperti ada apa ya, ada Yoni, ada Dolmen ya, atau yang terkait dengan tempat-tempat pemujaan mereka itu seperti ada perbukitan, ada batu. Nah, itu di sana mereka itu melakukan pemujaan terhadap roh nenek moyang. Kalau bagaimanapun itu ideologi ya. Itu cita-cita mereka untuk mencapai satu tujuan ya. Untuk mencapai satu tujuan agar sampai kepada kehidupan di alam nanti, itu sampai kepada puncak kebahagiaannya nanti di alam nanti ya. Itu ideologi. Itu yang menggerakkan sejarah itu. Nah, terus ada fase yang kedua masuk ke kita itu adalah kekuatan pengaruh Hindu-Buddha. Nah, dengan masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Nusantara, ini otomatis ya melahirkan satu kehidupan masyarakat nanti yang hidup ada dalam ideologi Hindu-Buddha. Kendatipun misalnya kepercayaan lama tidak serta-merta hilang ketika Hindu-Buddha masuk ke Nusantara. Nah, bahkan ini Hindu-Buddha itu sebagai agama ya, juga sebagai ideologi yang melahirkan sebuah kekuatan sosial politik. Sebab Hindu-Buddha masuk ke Nusantara itu terbukti ya, mereka itu mendirikan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu ada, yang bercorak Buddha ada ya. Nah, itu yang menggerakkan sejarah itu berarti kata Hegel itu ide ya, idea. Nah, terus setelah masa Hindu-Buddha mengalami kejayaannya di Nusantara, dan ke Nusantara masuk lagi satu kekuatan, yaitu Islam. Islam juga itu membawa cita-cita ya, idea itu membawa cita-cita, itu yang menggerakkan sejarah. Nah, sehingga fase ketiga ini Islam itu masuk ke Nusantara, itu akhirnya melahirkan sebuah cita-cita ya, berdirilah kesultanan Islam. Ini jelas kan, ini gerak sejarah ya. Kenapa kesultanan berdiri di Nusantara? Itu untuk mencapai satu tujuan dari sebuah proses perjalanan sejarah. Ya, ujung-ujungnya apa ya? Untuk kesejahteraan umatnya. Dengan satu tujuan yang jelas ya. Islam itu datang sini membawa perubahan ya, Nah, terus setelah Islam berjaya, bahkan sampai sekarang Islam berjaya ya. Kan pada saat kesultanan Islam berdiri, maka datanglah ke Nusantara itu kekuatan barat ya, kolonialisme, imperialisme, dan kapitalisme ya. Itu juga kan cita-cita. Penjajahan itu cita-cita. Itu gerak sejarah. Itu proses sejarah untuk mencapai satu tujuan. Apa? Ya, orang-orang Belanda datang ke sini, itu orang-orang Eropa datang ke Nusantara itu ya untuk
mencapai satu tujuan. Sekalipun ya tujuannya tidak mulia. Mereka ingin mengeruk kekayaan orang-orang Nusantara ya. Bahkan dari cita-citanya mereka itu orang-orang penjajah datang ke sini itu lahirlah sebuah pemerintahan yang disebut dengan, sebelumnya ada Kongsi Dagang POC ya. Kongsi Dagang POC itu kan sudah jelas meluluh lantakan usaha-usaha para sultan yang tadinya sudah menguasai lautan sebagai jaringan perdagangan. Itu akhirnya para sultan itu terganggu dengan kedatangan POC itu. Sebab POC datang dengan peralatan yang lebih canggih. Itu sejarah ya. Berarti ada yang menggerakkannya. Nah, terus setelah POC dibubarkan, kan Belanda mendirikan pemerintahan Hindia Belanda. Persis ya. Seperti pemerintahan yang resmi seperti sekarang. Hindia Belanda itu sebuah pemerintahan yang dipimpin oleh gubernur jenderal dan dikendalikan oleh ratu dari Belanda. Nah, itu sampai berdirinya pemerintahan Hindia Belanda di Nusantara, sekalipun ini sangat menyakitkan ya untuk orang Nusantara, secara tidak langsung ini telah menghancurkan kekuatan kesultanan Islam. Kesultanan Islam di Nusantara itu mencapai 76 kesultanan. Satu persatu rontok begitu ya. Dihancurkan oleh kekuatan kolonialisme Belanda. Yang sistem pemerintahnya adalah pemerintahan Hindia Belanda. Nah, ini gerak sejarah ya. Gerak sejarah. Ada yang menggerakkannya ya ide itu tadi. Nah, jadi Anda sekarang sudah bisa memahami ya, paham bahwa peristiwa sejarah itu tidak terjadi secara tiba-tiba ya, tapi ada faktor-faktor yang menggerakkannya. Nah, terus ada juga yang mengatakan bahwa gerak sejarah itu sangat dipengaruhi oleh faktor geografis ya. Oleh faktor geografis ini sangat mudah ya. Contohnya begini, kenapa kerajaan Sriwijaya dulu ya di abad 7 sampai abad 14 mengalami puncak kejayaan ya. Nah, karena ini faktor geografis ya. Faktor geografis. Sebab Sriwijaya itu berdiri ya. Kerajaan Sriwijaya itu berdiri di bantaran Sungai Musi yang sangat strategis ya. Nah, sehingga ini faktor geografis ya. Karena strategisnya letak geografis kerajaan Sriwijaya, sehingga Sriwijaya bisa hidup di samping mengolah tanah pertanian juga dari perdagangan sungai, perdagangan pantai. Contoh yang lebih kesini lagi ya, kita dalam sejarah punya catatan emas itu dengan lahirnya kerajaan Kesultanan Malaka ya. Ini kan kerajaan Malaka itu kenapa hampir 200 tahun mengalami puncak keemasan? Ya karena kerajaan Malaka itu berdiri jadi Selat Malaka itu. Sedangkan Selat Malaka itu adalah tempat lalu lintas orang-orang dari wilayah barat, dari Eropa, dari Arab Saudi, mau perjalanan ke wilayah timur ya, ke Cina. Sebaliknya dari timur mau ke barat itu pasti masuk ke wilayah Selat Malaka. Nah, sehingga kerajaan Selat Malaka, Kesultanan Malaka ya, memanfaatkan jejaring lautan untuk bisnis, untuk menghidupi kerajaan, untuk mensejahterakan rakyatnya. Nah, ini sudah jelas faktor geografi itu sangat menentukan ya, sangat menentukan dari gerak sejarah. Nah, paham kan? Nah, terus yang selanjutnya ya, kita tidak boleh melupakan, sekalipun tadi ada faktor-faktor yang menggerakkan sejarah, ya ujung-ujungnya semuanya itu peristiwa ya digerakkan oleh Allah ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu adalah kausa prima, penyebab utama dari segala gerak sejarah. Nah, makanya menurut hemat saya yang lebih bijaksana kita mengkombinasikan saja dari gerak sejarah ya. Jadi gerak sejarah itu tidak hanya bisa digerakkan oleh faktor geografis,
tidak bisa hanya digerakkan oleh tokoh-tokoh yang berpengaruh, tidak bisa digerakkan oleh materi saja, tidak bisa digerakkan oleh ide saja, oleh cita-cita saja, tapi kita kombinasikan bahwa gerak sejarah itu merupakan akumulasi dari contoh-contoh yang saya berikan tadi. Ya, ada peran orang-orang yang punya pengaruh, juga ada faktor geografis, ada faktor kekuatan sosial, ada faktor material, ada faktor idea. Ya, itu semuanya akhirnya Allah lah yang sang maha kausa prima, penyebab utama dari sebuah pergerakan, ya. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan, apa itu tujuan dari sejarah digerakkan itu? Apa tujuan dari perjalanan sejarah itu, dari suatu proses sejarah itu? Ya, tujuannya pasti sebenarnya juga mulia. Tujuannya apa ya? Untuk mensejahterakan masyarakat, untuk menciptakan kehidupan adil dan makmur. Hanya cara yang berbeda, hanya cita-citanya sama, tapi cara yang berbeda cara menempuhnya. Nah, sekarang kita akan menyorot lagi bagaimana sejarah berproses. Nah, kalau tadi faktor yang menggerakkan sejarah, ya, sekarang bagaimana proses historisitas atau proses perjalanan satu peristiwa sejarah. Nah, ini proses perjalanan satu peristiwa sejarah itu ada yang mengatakan teori spiral, ya. Jadi perjalanan sejarah itu seperti spiral begitu, tidak mulus begitu, ya, tidak mulus. Bagaimana Anda bisa melihat spiral, ya, bisa melihat spiral. Jadi perjalanan satu